Hit it. I am quitting this job today. Hey, hey, hey. I'm leaving. Even though I like it here, wanna start a new career, gonna make it to the top and start my coffee shop. I am moving on. Got to go, got to go, got to go. Why I sing so, yeah. I am quitting this job today. Hey, hey, hey. I'm gone. You know I said I'm gone, yeah. Halo Gaps, jumpa lagi dengan gua Hendra di sini di Gabu Talks. Kali ini ada artikel dari theletters.com. Judulnya How to Write a 2 Weeks Notice Letter That Doesn't Ruin Relationship. Nah, jadi semua akan resign pada waktunya, tapi gimana bikin surat resign yang nggak bikin hubungan lu buruk ya. Jadi ini berharap ya, namanya juga kerja itu kalau bisa you resign. Ya resignnya baik-baik ya kan. Siapa tahu ke depan lu bisa direkrut lagi. Nah jadi kalau udah resign ya jangan bikin resek lah. Ibaratnya begitu sih kalau gue rasa ya. Dan gue setuju ya, karena kan masuk baik-baik keluar baik-baik. Jadi ya resign itu juga hal yang biasa kali, nggak akan berakhir ya. Perusahaan juga nggak akan tutup kalau orang itu resign. Dan ya sudah seharusnya perusahaan nggak akan tutup ya, bergantung dengan satu orang gitu ya. Kayak apa sih Barca. Kehilangan Lionel Messi itu tidak bisa membuat Barca jadi tutup. Nah itu contoh kayak gitu kan. Jadi nggak ada lah istilahnya perusahaan tuh tergantung sama karyawan. Nggak boleh ya. Tapi di review kali ini kita akan coba simak apa sih yang dimaksud dengan bikin surat pengunduran diri. Tapi kalau 2 minggu sih kayaknya jarang ya. Nggak tahu nih karena mungkin dari Amerika kali. Tapi kalau di kita itu di Indonesia umumnya 1 bulan ya. Tapi tergantung kontrak macam-macam itu ada yang memutuskan harus ada persyaratan tertentu ya. Jadi nggak harus 2 minggu. Tapi ya coba kita lihat dulu. Jadi kalau di artikel ini sebenarnya memang ngasih tahu sih bahwa ya kalau lu resign ya harusnya jangan main cabut aja ya. Karena mau dimanapun ya usahain untuk selalu melakukan pemberitahuan minimal 2 minggu ya. Ini semacam menjadi kesepakatan umum dalam hal dunia perisainan. Yang jadi pertanyaan adalah gimana ya surat pengunduran diri yang kita bikin itu bisa tetap kerasa sopan, efektif, tapi nggak harus mengorbankan hubungan baik kita di masa mendatang, ya kan? Kapan ya waktu yang tepat untuk menulis ya 2 week notice letter ya kalau disebut ya? Ini sama aja kayak pertanyaan kapan waktu resign yang tepat ya. Gue nggak tahu ya jawabannya. Jadi kalau gue pribadi ya sering punya pengalaman ya, karena gue rekruter. Orang yang gue rekrut ya ketika dia mau resign ya selalu gue tanya ya jangan dulu lah, nanti dulu lah, ini misalnya gitu ya, cuma coba ingin meyakinkan. Gue gak akan menahan orang untuk resign ya biasanya, tapi gue cuma ingin memastikan apakah itu dia resign dengan logis ya, gak cuma emosi saat doang. Itu aja sih sebenarnya begitu. Jadi ya gue akan tanya jangan resign dulu gitu loh. Tapi kalau pertanyaannya kapan waktu yang resign yang tepat ya gue juga gak tahu ya. Kalau lu memang misal ngerasa kerja udah males banget ya, lu ngeliat bos lu udah bosen banget ya, udah muak dengan pekerjaan lu, ya lebih baik cabut sih. Kalau gue sih nggak tahu deh ya kalau bisa dikuat-kuatin ya. Tapi jangan toksik ya, jangan pernah ngencingin sumur yang lu minum ibaratnya gitu kan ya. Tapi ini ibaratnya udah nggak kuat banget ya wes lah. Kalau gitu kapan waktu yang tepat ya? Sebenarnya kalau lu udah ngobrol dengan lisan ya, lebih baik lisan dulu, tapi nulis suratnya ngundur disusul gitu ya. Jadi menuliskan surat pengunduran ini wajib kalau dari artikel ini nih, dan gue setuju ya. Kenapa ya? Karena menjadi penting dengan adanya pernyataan resmi dari karyawan, maka perusahaan kan bisa melakukan persiapan untuk bisa mengambil langkah lebih lanjut ya. Mau rekrut lagi, mau promosiin lagi orang pengganti lu misalnya. Nah jadi ya
Ya lebih baik ya surat resign itu memang diberikan begitu kalau lu memang masih ingin membuat hubungan yang baik. Tapi kalau lu nggak peduli ya dengan hal tersebut, ya coba tahan dulu lah, jangan terlalu frontal banget gitu lah. Terus ya apa yang dipertimbangkan ya dalam membuat 2 week notice ini tadi ya. Jadi sebagaimana namanya ya 2 week notice ya. Jadi ini adalah sebenarnya standar di mana standar waktu untuk seorang karyawan itu memberikan memberikan waktu lah ya untuk bisa mundur dari pekerjaannya dia. Dan beberapa perusahaan juga memang punya satu persyaratan khusus ya yang diminta begitu. Apalagi kalau memang di kontraknya udah bener-beneran ditulis ya, ada yang harus 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ada ikatan dinas 2 tahun misalnya, lu jangan pernah resign kalau nggak lu mau bayar penalti, kuat nggak lah misalnya. Jadi kontrak itu tetap lu akan baca dulu ya, jadi jangan sembarangan resign. Mungkin kalau lu merasa mau resign ya coba cek lagi gitu ya. Dan memang ya saat lu memberikan ini ya, surat pengunduran diri secara verbal ya, biasanya harus memang disusulin ya sekali lagi surat pengunduran dirinya itu seperti apa. Jadi jangan pernah cuma by lisan ya sekali lagi, karena takutnya nih by lisan ini lidah tak bertulang ya takutnya ya. Mungkin bukan lu yang menjadi masalah tapi dari perusahaannya nih ternyata nggak notice. Masa sih lu cabut ya kan? Nah jadi ketika memang waktunya sudah muncul ya, dalam arti sudah selesai submit si surat pengunduran diri. Nah jadi tergantung nih bagaimana kesepakatan lu dengan si perusahaan ya. Mungkin ada hal-hal yang perlu dibereskan ya, perjanjian apa yang memang harus dilakukan ya, harta gono gini dan seterusnya gitu. Terus di artikel ini juga menulis ya bahwa ada kalanya nggak oke juga loh, nggak harus bikin 2 week notice ya atau mungkin surat pengunduran diri. Terkadang nih dalam kasus tertentu, karena kalau dicontohkan di dalam artikel ini ya ada beberapa kasus yang mungkin ya kita masih oke aja lah kalau seandainya 2 week notice itu nggak lu bikin ya. Tapi ini amit-amit jangan pernah terjadi ya. Biasanya ini terjadi kalau misalnya memang ada kesepakatan yang benar-benar nggak bisa dihormati lagi lah ya, dilakukan ya, karena ada hal-hal yang terkait dengan pelanggaran hukum ya. Nah kalau udah kayak gitu mah berarti batal kontraknya kali ya, malahan ya, nggak usah pakai surat pengunduran diri menurut gue sih kalau gitu. Kalau dari artikel ini sih ya. Terus selain itu adalah bisa juga kasus-kasus yang berkaitan dengan pelecehan fisikal atau emosional ya. Itu mungkin hal yang berkaitan dengan pelanggaran hukum juga sih sebenarnya. Dan ini adalah kalau di sini disebut personal emergency sih. Jadi ya kalau ada hal-hal yang isunya sangat darurat ya, itu masih memungkinkan ya. Tapi balik lagi sih kayaknya hal-hal yang darurat ya, kalau di kontraknya kadang nggak disebutin. Nah ini gue bingungnya ya, karena kontrak itu bisa ngikat seperti apa gitu. Jadi jangan terlalu emosional ya, kepala dingin ya. Tapi kalau lu udah muak ya cabut. Yes, itu tadi alasan-alasannya. Oh, disebutin juga di sini adalah gimana cara menulis surat pengunduran diri ya dalam 5 langkah. Yang pertama adalah ngobrol dulu sama atasan lu. Itu yang pertama ya. Setuju banget ya, karena ya lu yang mungkin aja ya lu di hire sama beliau ya, dan lu mungkin merasa dapat kerja yang lebih baik ya, atau mungkin lu muak sama dia sebenarnya. gue sering ketemu sih ya, dia ngerasa gak cocok sama bosnya terus bikin surat resign. Oh baik kok, nggak apa-apa, luar biasa, aku suka ya kan. Lalu di belakangnya tuh isinya waduh ngegibahin mulu. Tapi ya itulah ya. Jadi kadang strategi manusia ya untuk mengeluarkan diri dari jebakan jeratan pekerjaan ya, melakukan teknik-teknik escapologis yang seperti itu. Nah, jadi ngobrol itu yang paling penting ya. Lihat dulu waktunya. Kalau memungkinkan ya one on one ya, ngomong tuh langsung ya. Tapi kalau kayak pandemi ini kayaknya nggak mungkin ketemu, ya udah by phone ya. Kadang ada yang by WhatsApp doang sih, dan oke juga nggak masalah ya, tergantung bahasa komunikasi ya. Kadang
kita juga ngobrol sering dengan WhatsApp, dengan medsos yang biasa kita pakai gitu dengan atasan, dan atasan tahu dan oke, ya udah. Tapi biasanya ini yang paling seru adalah ngomong pertama ya, ada rasa deg-degannya. Gue juga beberapa kali pernah resign dari beberapa perusahaan juga. Sebenarnya ngomong itu tuh bukan hal yang enak sih sebenarnya, nggak nyaman juga sih, rasanya ada rasa aduh gimana ya, tapi ya itulah mungkin fase-fase itu yang seru juga sih. Mungkin kalau ada yang nonton di episode kali ini boleh ngasih pengalamannya ya di kolom komentar. Oke, yang kedua adalah step kedua, coba cek lagi ya, lihat lagi tuh bagaimana si kontak informasinya ya. Jadi seperti halnya surat, mungkin nih seperti halnya surat pernyataan ya pada umumnya ya. Pastikan ada nama, alamat email ya. Mungkin bukan alamat email kantor ya, dan juga nomor HP, nomor telepon. Karena ini sifatnya physical letter ya, jadi surat tertulis ya. Jadi lu harus membuat tanda tangan ya di bawah nama lu atau di atas nama lu. Sama aja lah. Tapi intinya adalah ada tanda tangan lu lah gitu, setidaknya gitu. Kalau ini adalah sebuah surat ya, jadi nanti suratnya difoto juga boleh aja, nanti dikirimin secara digital juga boleh. Yang penting kan ada pernyataannya, nggak usah pakai materai sih. Terus yang ketiga adalah clearly state nih, jadi yang jelas kasih waktunya, kapan hari terakhir. Nah jadi ini juga penting nih, bahwa yang penting adalah kalian ngomongin misalnya di 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, itu tanggal hari kerja terakhirnya kapan ya, the last day of worknya itu kapan, sehingga nggak ambigu. Aku resign mau 2 minggu ya itu tanggal berapa, takutnya nanti ada perbedaan persepsi ya, namanya juga waktu dan tanggal tuh kadang bisa beda-beda ya. Minggu kedua tuh di minggu yang mana gitu, kadang tuh itu bisa selisih juga loh, gue nggak tahu deh. Tapi yang jelas adalah sebutin tanggal terakhirnya tuh kapan. Nah itu membuat kita jelas hari terakhir kerjanya ya. Terus yang keempat adalah ya ini sifatnya mungkin opsional ya, over your assistance. Jadi karena opsional artinya ketika lu mungkin mau cabut ya, mungkin kalau ada asisten penggantinya, transisinya atau handover ke siapa, itu akan lebih bagus sih. Kalau gue merasa ini bukan opsional ya, dalam arti kalau bisa lu resign jangan cabut aja, pastiin dulu pekerjaan lu serahkan ke siapa gitu ya. Jadi ketika ngomongin ke atasan, sebenarnya lu juga udah mempersiapkan ini akan dialihkan ke siapa, atau setidaknya sementara lah sampai orang yang baru datang resign, yang baru join itu bisa datang ya. Tapi nggak usah nunggu, gua rasa sih 2 minggu juga lu bikin serah terima dulu sih, sebenarnya itu lebih bagus sih menurut gua. Terus step terakhir adalah be gracious ya. Jadi sebenarnya ya jangan terlalu frontal amat lah ya. Gue tahu sih kadang orang resign itu agak emosional ya. Sebenarnya dia udah berat banget lah, berat dalam arti udah muak banget sih sebenarnya gitu. Tapi jangan terlalu frontal amat ya. Namanya juga kita kerja di dunia kerja itu kadang tuh gitu ya. Bisa aja nanti ya tempat lu kerja baru ternyata dia temennya bos lu yang sekarang ya, atau bos yang lama begitu. Dan ya semua itu bisa terjadi karena dunia itu sempit di dalam dunia kerja. Nah jadi ya menurut gue sih menunjukkan sikap yang ramah itu juga bagian dari cara kita untuk meninggalkan kesan yang baik ya. Gue gak peduli sih pura-pura ramah atau beneran ramah, tapi menjadi ramah itu bisa memudahkan lu dalam melakukan proses resign yang nyaman. Itu sih poinnya ya. Jadi meskipun lu akan keluar dengan lenggang kangkung ya, tapi setidaknya ya bersikap yang nyaman lah setidaknya. Oh ada kasus juga nih. Bagaimana kalau misalnya atasan lu atau perusahaan lu memberikan counter offer? Counter offer tuh berarti lu bikin surat pengunduran diri, ternyata ditahannya itu dengan alasan diberikan kompensasi bisa aja, atau sesuatu yang mungkin lebih baik dari perusahaan yang akan lu tempatin. Nah ini biasa terjadi juga ya. Bahkan ada juga ini menggunakan teknik-teknik gini untuk naik gaji. Ya jadi dia sengaja ya bikin surat resign ya. Kalau dia ya gajinya kalau dia rezekinya bagus ya gajinya naik ya. Kamu jangan resign dulu deh. Ini nanti gajinya aku naikin. Nah itu ada yang kayak gitu ya. Tapi gue pernah loh ada ketemu kasus tuh suwe ya. Dia jadi
Dia tuh sok ngerasa hebat gitu loh. Terus dia ngajuin resign, terus dikasih beneran, mampus. Iya udah, kalau dia udah mau resign aja. Terus selang beberapa minggu ya, jadi ada 2 orang tuh mau resign. Satu karyawannya ini bagus lah ya, satu lagi tuh sebenarnya nggak bagus sih kalau menurut gue secara attitude ya. Dan kebetulan dia resign meskipun dia lebih senior gitu. Nah ternyata yang lebih junior tapi bagus itu di counter offer ya, gajinya dinaikin. Nah yang si senior tapi attitude-nya nggak bagus itu dia udah dipersilahkan gitu, karena ada resign tuh resign yang diharapkan. Nah orang itu tuh sudah melakukan hal yang diinginkan gitu ya. Dan dia ngomong ke gua gitu loh, giliran dia aja resign ditahan, aku kok nggak ditahan. Dalam hati gue, ya memang lu harus keluar kali kayaknya. Ya wes ya, itu nasib sih. Kalau lu pakai teknik gamblingan gitu ya itu resikonya ya. Kalau lu minta naik gaji, minta aja sih. Menurut gue sih ngomong aja. Ya sekedar ngomong ya, kalau dikasih ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah lu kerja aja. Ini orang namanya minta kan, kalau minta kan berarti orang yang diminta boleh dong ngasih atau nggak ngasih gitu. Nah balik lagi nih. Jadi kalau dikasih counter offer, jadi ya counter offer tadi ya bisa aja dengan berbagai macam cara, insentif ya, sesuatu yang menarik lah, itu intinya itu. Nah biasanya ya ini artinya perusahaan atau mungkin atas lu yang sekarang itu mungkin melihat ada suatu hal ya yang mungkin menarik lah ibaratnya, sehingga lu bisa mempertahankan hubungan dengan perusahaan. Tapi di dalam artikel ini sebenarnya disebutkan juga harus hati-hati ya dengan menerima counter offer ini, karena itu juga nggak seempuk yang kita kira ternyata ya. Meskipun ya penawarannya itu juga menarik ya, itu harus hati-hati ya, karena berdasarkan survei ya dari Harvard Business Review ya, hampir setidaknya 40% dari senior eksekutif dan HR leader itu bilang bahwa menerima counter offer dari atasan yang saat ini ya, itu ada apa ya kesannya ya, adversely affect ya di individual careers. Jadi bahasanya sih ada hal yang memang ya terkadang tuh oke, terkadang oke ya, terkadang berarti enggak juga. Kenapa? Karena sebenarnya yang memang perlu kita perhatikan adalah bagaimana hubungan ke depannya sih. Itu sebenarnya yang lebih penting gitu loh. Jadi kalau ngerasa itu sangat apa ya, kasar untuk nolaknya, itu juga itu jadi bahaya sebenarnya buat karir gitu loh. Nah, itu yang harus hati-hati. Karena itu hal yang biasa ya, keluar masuk perusahaan yang sama ya, habis dia resign balik lagi terus dia kerja lagi ya. Itu kan juga terjadi karena memang ada hubungan yang masih baik gitu loh. Meskipun wajar ya, setiap hubungan itu pasti ada ya duri-durinya, itu wajar ya. Sempat ada clash sedikit ya, kemudian membutuhkan waktu untuk bisa berpikir. Tiba-tiba ternyata berpikir, oh iya ternyata dia benar ya. Terus ditawarin lagi, itu tuh hal yang biasa dan itu bagus sih menurut gua. Jadi ketika dia join balik, ada hal yang memang udah disepakati dengan cara pandang yang baru ya. Namun dengan kebiasaan yang sudah kita kenal sebelumnya, dan itu menurut gua juga akan lebih nyaman sih. Karena mantan yang kerja bareng lagi tuh kelebihannya adalah dia nggak perlu waktu banyak untuk adaptasi lagi gitu loh. Bisa tinggal nyetel ya, tinggal nyocok-nyocokin apa yang dia mungkin miss di beberapa waktu ketika dia ninggalin. Udah deh, tinggal langsung jalan kerja. Nah jadi itu tadi tuh namanya company culture tuh, itu hal yang agak susah loh. Itu menjadi tantangan juga buat para rekruter ya. Kalau untuk hire orang baru itu culture-nya itu belum tentu bisa cocok. Itu aja sih. Bisa aja tuh orang itu direkrut dari perusahaan yang besar ya, bagus ya, keren, gajinya cocok ya misalnya gitu, tapi culture-nya nggak cocok ya, karena ya nggak tahu, namanya juga culture ya, kebudayaan orang yang dia pelajarin di masa lampau itu kan sama kayak kita membina hubungan gitu ya. Lu bisa suka sama orang tapi belum tentu orang itu cocok. Nah itu kan contohnya kayak gitu. Sama juga dengan kerja sih sebenarnya. Nah jadi memang company culture itu hal yang menjadi mempermudah lah buat orang itu bisa direkrut ya, karena dengan kecocokan itu dia bisa gampang beradaptasi. Nah, perhatikan juga ya sekali lagi ketika lu dapetin counter offering,
bahwa salary itu bukan segalanya gitu. Jadi yang penting adalah bagaimana kompensasi package-nya juga ya. Gajinya naik tapi ternyata kompensasinya ya mungkin ada hal-hal yang di luar gaji ya, misalnya kayak tunjangan-tunjangan, benefit-benefit itu masih sama aja. Kalau lu ngerasa itu nggak menarik, ya udah nggak usah. Ya mungkin jangan ditolak dalam arti galak-galak banget ya. Ya mungkin ya mohon maaf belum bisa ya. Tapi kalau memang itu benefitnya juga naik ya kenapa enggak sih, kalau lu merasa itu memang masih bisa dinego. Ya. Jadi biasanya sih memang kalau misal mendapatkan counter offer ya, jadi itu hati-hati juga ya, bagaimana penawarannya juga, bagaimana nolaknya juga ya. Tapi kalau lu udah mantap yakin ya untuk cabut ya, cabutlah dengan ramah, dengan sopan ya. Siapa tahu lu bisa bergabung lagi mungkin di kesempatan yang sama ya, di perusahaan yang sama, atau mungkin dengan manajer yang beda ya, tapi di perusahaan yang sama juga ya. Macam-macam ya, rezeki nggak ada yang tahu. Oke, itu dari gua, thank you udah